Itu sang raja akhirnya karena yang mengalahkan adalah Semar, lalu dia memutuskan untuk menikahkan Dewi Kanastri dengan si Semar. Akan tetapi di situ ceritakan Dewi Kanastri tadi tidak mau melihat perwujudan Semar yang asli, yang berwujud sangatlah jelek itu tadi, yang pendek, perutnya besar, irungnya pesek, seperti itu Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, di pertemuan kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa lagi Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas tentang Arjuna dengan tetek bengeknya, istilahnya dengan anak dan juga istri-istrinya. Nah, kemarin juga mengatakan bahwasanya Arjuna tadi beberapa kali menikah dengan wanita yang baru-baru, ada Endang Pamikasih dan yang lain-lain. Nah, kali ini mungkin banyak pemirsa yang penasaran kok. Arjuna terus, Punokawane kok ora mungkin. Nah, kali ini ada salah satu kisah yang mengisahkan tentang si Rabini Gendi. Rabini Punokawan, salah satu Punokawan adalah si Semar. Oh, sekarang Rabinya Semar. Rabini Semar. Nah, Citrat Pustaka Raja itu juga ada balungan lakon yang mengisahkan Rabini Semar. Nah, dimulai ketika di negara namanya negara Pulo Rojowedi. Nah, di situ rajanya tadi bernama Prabu Karsendro. Karsendro tadi memiliki anak bernama Raden Sucitro dan patihnya bernama Patrih Citro Sudarmo. Di situ dituliskan seperti itu. Nah, suatu hari pada saat itu sang raja tadi sedang memikirkan tentang anak perempuannya. Jadi si Karsendro tadi juga memiliki anak perempuan bernama Dewi Kanastri. Dewi Kanastri yang dilamar oleh raja raksasa dari negara Guoselo, Guoselo Mangleng, bernama Prabu Tejo Lelono. Nah, padahal pada saat itu sang Dewi tadi tidak mau dinikahkan dengan Prabu Tejo Lelono tadi lamarannya tadi telah ditolak sebenarnya oleh si Dewi Kanastri Mas Bayu. Nah, pada saat itu sang Raja Prabu Karsendro tadi tentunya memahami tentang perasaan anaknya tadi. Nah, dia tidak mau dinikahkan dengan raja raksasa tadi, lalu dia mengutus anak laki-lakinya yaitu Raden Sucitro tadi untuk mempersiapkan beberapa pasukan di perbatasan jika nanti raja raksasa Prabu Tejo Lelono tadi tidak terima akan penolakan si Dewi Kanastri itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi Raden Sucitro diutus ayahnya untuk menyiapkan pasukan jika nanti Raja Prabu Tejo Lelono tidak terima akan lamarannya ditolak gitu. Ya, seperti itu Mas Bayu. Nah, sedangkan di Guoselo Mangleng tadi raja raksasa Prabu Tejo Lelono tadi ceritakan beserta adiknya yang bernama Haryo Sarwito. Itu tadi diceritakan sang raja tadi kasmaran, dia sangat jatuh cinta kepada Dewi Kanastri, akan tetapi lamarannya tadi ditolak pada saat itu Mas Bayu. Nah, lalu apa yang dilakukan Prabu Tejo Lelono saat itu, Mas? Nah, pada saat itu sang raja tadi lalu menginginkan, dia ingin tadi merebut Dewi Kanastri tadi dari negara Pulau Rojowedi itu tadi. Nah, sang raja akhirnya pada saat itu berangkat membawa beberapa pasukan beserta patihnya tadi untuk meluruk negara Pulau Rojo tadi untuk merebut si Dewi Kanastri. Nah, singkat cerita pada saat itu telah sampailah pasukan dari Prabu Tejo Lelono tadi
di negara Pulau Rojowedi, lalu dihadang oleh pasukan Raden Sucitro yang telah siap. Pada saat itu mengatakan bahwasanya kakaknya Dewi Kanastri tadi tidak mau menjadi permaisuri dari Raja Raksasa Prabu Koadi tadi, Mas Bayu, Raja Raksasa tersebut, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi dari Prabu Tejololono saat itu, Mas? Nah, hal tersebut membuat si Prabu Tejololono tadi sangatlah marah karena ia merasa dihina, dia seorang raja kok lamaran itu ditolak. Lalu dia mengerahkan pasukan tadi untuk menyerang negara Pulau Rojowedi tersebut, Mas Bayu. Nah, akhirnya di situ terjadilah peperangan di antara kedua, terjadi peperangan sangat besar, dan pasukan Raden Sucitro tadi ternyata kewalahan mendampingi pasukan raksasa tersebut. Nah, akhirnya Raden Sucitro tadi memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut, mencari bala bantuan. Seperti itu, Mas Bayu, dia pergi untuk mencari bantuan. Oh, jadi pasukan Raden Sucitro kewalahan ya, Mas, menghadapi pasukan dari Prabu Tejolono. Benar sekali, Mas Bayu. Terus selanjutnya itu bagaimana, Mas? Nah, di tempat lain di Pertapan Sabtuarga, di situ Begawan Abiyasa tadi menerima kedatangan Raden Permadi beserta para punokawan sih. Akan tetapi di situ Semar tidak ada. Nah, diceritakan kedatangan tadi ingin mencari tahu tentang kepergian dari Semar, salah satu punokawan. Nah, di situ diceritakan tiba-tiba tadi Semar kok hilang. Tidak ada. Nah, Begawan Abiyasa tadi ceritakan lalu Patra Semedi, dia lalu mengatakan kepada Permadi agar mencari Semar tadi di negara Pulau Rojowedi. Seperti itu. Nah, Permadi akhirnya berangkat bersama anak-anak isi Semar, yaitu Petro Gareng Bagong, seperti itu. Jadi berangkat mencari ayah isi mereka itu tadi, mencari Semar tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Begawan Abiyasa mengutus Permadi dan juga anak-anaknya, anak dari Semar untuk mencari Semar di negara Pulau Rojowedi. Seperti itu, Mas Bayu. Lalu mereka tadi berangkat. Nah, ternyata pada saat diceritakan kepergian dari Lurah Semar tadi, ia sedang bersemedi. Dia sedang bersemedi di hutan Tunggul. Nah, diceritakan Semar tadi, dia tadi kasmaran. Dia kasmaran dengan Dewi Kanastri, putri dari negara Pulau Rojowedi. Ternyata Semar itu sedang bersemedi di hutan Tunggul. Karena ia sedang kasmaran dengan Dewi Kanastri. Ya, gitu dia jatuh cinta seperti itu. Nah, di saat bersemedi tadi ceritakan dia ditemui oleh ayahnya. Ayah si Semar yang mana Bathara Tunggal. Pernah saya bahas Sang Hyang Tunggal. Nah, Semar pada saat itu ceritakan mengatakan bahwasanya dia itu tadi ingin menikahi Dewi Kanastri, akan tetapi dia pesimis akan perwujudan dirinya yang jelek. Nah, akhirnya Bathara Tunggal tadi, Sang Hyang Tunggal tadi merubah wujud dari Semar yang wujudnya gemuk, pendek tadi, dirubah wujudnya menjadi seorang yang tampan. Ini sangat bagus, dedeke apik, bagus, diberi nama Bambang Dewa Kasimpar. Jadi Semar tadi dirubah namanya menjadi Bambang Dewa Kasimpar setelah tampan tadi. Nah, akhirnya Bambang Dewa Kasimpar tadi diutus untuk pergi ke Pulau Rojowedi. Nah, akhirnya di situ dia berangkat menuju negara tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi sekarang Semar dirubah wujudnya menjadi sangat tampan, dan dirubah namanya menjadi Bambang Dewa Kasimpar. Kasimpar ya. Ya, seperti itu. Terus apakah Semar bisa mendapatkan Dewi Kanastri? Nah, tapi sebelum masuk ke cerita lebih lanjut, silakan diminum dulu. Oh ya. Nah, silakan dilanjut, Mas. Diceritakan perjalanan dari Raden Sucitro tadi yang ingin mencari bala bantuan tadi. Dia diceritakan bertemu dengan Bambang Dewa Kasimpar. Nah, dia menceritakan bahwa negara Pulau Rojowedi tadi sedang dalam bahaya karena diserang Raja Raksasa Prabu Tejololono tadi yang ingin merebut Dewi Kanastri pada saat itu, Mas Bayu. Lalu apa yang dilakukan Bambang Dewa Kasimpar, Mas? Nah, di situ diceritakan Dewa Kasimpar tadi mengatakan bahwasanya dia bersedia untuk membantu negara Pulau Rojowedi tadi dari ancaman Raja Raksasa tadi. Nah, singkat cerita, Semar atau Dewa Kasimpar tadi telah sampai di negara tersebut. Lalu diceritakan dia melawan para pasukan dari Prabu Tejololono. Jadi akhirnya raksasa-raksasa tadi kalah semua. Dan Raja Raksasa tadi ceritakan lalu mudun di peperangan melawan Bambang Dewa Kasimpar. Dan Raja Raksasa tadi ceritakan kewalahan. Raja Tejololono tadi kewalahan, lalu dia berlari untuk bergantian mencari bantuan genti, mencari jago genti. Nah, sedangkan di negara Amarta, para Pandawa tadi yaitu Puntadewa dan Bima beserta kembar tadi sedang mencari hilangnya Permadi dan juga para punokawan kok tiba-tiba hilang dari Madukara. Nah,
Bima tadi lalu diutus oleh kakaknya Puntadewa tadi untuk mencari kepergian dari Permadi. Nah, di tengah perjalanan tadi diceritakan Bima tadi bertemu dengan Prabu Kresna. Ya, dan juga dia sedang mencari Permadi juga. Nah, karena mereka berdua tadi kebingungan tidak tahu di mana tempat si Permadi tadi, ceritakan Kresna tadi mengucapkan mantra-mantra, dia bersemedi sebentar dan mengetahui bahwasanya Permadi beserta para Punokawan tadi berada di negara Pulau Rojowedi. Pulau Rojowedi. Nah, akhirnya mereka berdua tadi berangkat menuju negara tersebut untuk mencari si Permadi dan juga Punokawan pada saat itu, Mas Bayu. Jadi sekarang mereka Prabu Kresna dan juga Bima mereka bersama-sama menuju ke negara Pulau Rojowedi. Ya, benar seperti itu. Nah, singkat cerita pada saat itu Mas Bayu, nah si Permadi tadi yang sedang menuju negara Pulau Rojowedi tadi bertemu dengan si Prabu Tejololono. Bertemu pada saat itu si sang raja tadi minta bantuan kepada si Permadi untuk bisa mengalahkan Bambang Dewa Kasimpar. Nah, Permadi pada saat itu bersedia karena dia berangkat menjadi jagone Tejololono tadi. Nah, diceritakan lalu Permadi telah sampai tadi dia bertemu dengan Bambang Dewa Kasimpar sebagai jagone Tejololono. Terjadilah peperangan di antara mereka. Di antara mereka si Bambang Dewa Kasimpar yaitu Semar tadi berperang melawan si Permadi. Nah, seketika pada itu Kresna pun juga datang melihat kejadian tersebut bahwasanya Permadi yang sedang melawan Dewa Kasimpar tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Kresna mengetahui bahwasanya Bambang Dewa Kasimpar tadi adalah Kiai Semar. Nah, si Kresna lalu memanggil si Permadi tadi, lalu dia mengutus bahwasanya dia mengeluarkan senjata namanya anak panah Sengkali untuk diarahkan kepada si Bambang Dewa Kasimpar. Nah, anak panah tersebut diceritakan mengenai Dewa Kasimpar tadi dan akhirnya Bambang Dewa Kasimpar badar menjadi punokawannya yaitu si Semar itu tadi kembali ke wujud aslinya. Nah, akhirnya Semar dan Permadi pun bertemu. Nah, Permadi pada saat itu meminta maaf atas perlakuannya yang lancang kepada Kiai Semar pada saat itu. Nah, Permadi pada saat itu dibawa ke hadapan Prabu Karsendro dan mengatakan bahwasanya Permadi mengatakan kepada sang raja bahwasanya Semarlah yang mengalahkan Prabu Tejolono pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Prabu Karsendro saat itu, Mas? Nah, di situ sang raja akhirnya karena yang mengalahkan adalah Semar, lalu dia memutuskan untuk menikahkan Dewi Kanastri dengan si Semar. Akan tetapi di situ diceritakan Dewi Kanastri tadi tidak mau melihat perwujudan Semar yang asli yang berwujud sangatlah jelek itu tadi yang pendek, perutnya besar, irungnya pesek seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat terjadi permasalahan dulu di situ. Nah, di tempat lain di Kayangan Suroloyo, di situ ada seorang batari bernama Dewi Senggani. Dewi Senggani tadi merupakan istri dari Bathara Maya atau Bathara Ismaya. Nah, suatu hari dia menerima kedatangan Bathara Narada. Nah, diceritakan sang Dewi Senggani tadi tidak terima karena sang Hyang Ismaya tadi sudah lama sekali tidak kembali ke Kayangan pada saat itu. Nah, Bathara Narada mengatakan bahwasanya supaya si Dewi Senggani tadi menitis kepada putri Raja Negara Pulau Rojowedi yaitu Dewi Kanastri. Nah, di situ sang Dewi pun mau, lalu dia bersedia berangkat. Nah, akhirnya disingkat cerita sang Dewi Senggani tadi yang merupakan istri dari Bathara Ismaya tadi lalu menitis pada si Dewi Kanastri dan di situ membuat sang Dewi Kanastri tadi merubah keputusannya yang tadi tidak mau menerima Semar. Akhirnya setelah dititisan Dewi Senggani tadi dia mau menikah dengan Semar karena kita mengetahui bersama bahwa Semar adalah titisan dari Sang Hyang Maya atau Bathara Maya yang ngejawantah di bumi menjadi si Semar tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi akhirnya Dewi Kanastri mau dinikahkan dengan Semar. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Nah, sang raja yaitu Prabu Karsendro tadi melihat bahwasanya anaknya tadi Dewi Kanastri tadi yang akhirnya mau menikah dengan si Semar tadi, diceritakan ternyata sang raja tadi juga merasa malu. Dia merasa malu karena memiliki mantu kok seorang abdi terwujudnya ya seperti itu. Nah, Kresna pada saat itu diceritakan mendengar keluh kesah dari Prabu Karsendro tadi, lalu dia mengatakan kepada si Prabu Karsendro bahwasanya Semar tadi merupakan perwujudan dewa yang ngejawantah.
yang mau menampakkan wujudnya di bumi seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya si Prabu Karsindro tadi sadar. Nah, Kresna pada itu memberikan sebuah ide agar bisa menutupi permasalahan si Karsindro itu sendiri agar tidak malu tadi. Akhirnya sang raja tadi berikan usulan untuk menikahkan Permadi dengan salah satu anak dari Prabu Karsindro yang lain, anak perempuan dari Karsindro yang lain, Mas Bayu. Lalu apakah saran dari Prabu Kresna itu diterima oleh Prabu Karsindro, Mas? Nah, akhirnya di situ Permadi tadi dinikahkan dengan anak terakhir, anak ragili dari Prabu Karsindro yang ternyata juga perempuan, bernama Dewi Sulastri. Dewi Sulastri. Nah, setelah kejadian tersebut ternyata Prabu Tejo Lolono tadi masih tidak terima. Dia ingin masih merebut si Dewi Kanastri. Akhirnya pada situ Pandawa tadi menandingi Tejo Lolono tadi, dan Bima yang maju tadi ternyata kewalahan. Nah, Semar pada saat itu melihat kejadian tersebut, malah dia mengajukan dirinya. Dia lalu berperang juga melawan si Prabu Tejo Lolono. Peperangan sengit di antara mereka. Akhirnya raja raksasa tersebut, Prabu Tejo Lolono tadi badar. Dia badar menjadi Ki Lurah Togog. Ki Lurah Togog saudara dari si Semar yang pernah kita bahas. Ternyata saudaranya ya? Ya, ternyata saudaranya. Nah, diceritakan Ki Lurah Togog tadi ceritakan iri kepada Semar seperti itu. Karena Semar tadi ngomongnya wong penak-penak para Pandawa seperti itu. Nah, Semar lalu diceritakan memberi wejangan kepada Togog. Nah, akhirnya dia mengakui kesalahan dan memilih kembali ke tanah seberang, istilah seperti itu. Karena Togog kan diutus untuk memomong para raksasa-raksasa seperti itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan, yang saya ketahui tentang lakon pernikahan Semar. Akhirnya Semar menikah dengan Dewi Kanastri. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Semar tadi, istrinya Semar tadi, ada yang mengatakan namanya Dewi Kanastren. Jadi ada nama Kanastri, ada yang namanya Kanastren. Nah, kali ini juga kita juga mengetahui bahwasanya Permadi juga menikah lagi dengan adik Kanastri, yaitu Dewi Sulastri itu tadi. Terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini, yaitu tentang Rabine Semar, di mana kita mengetahui semuanya bahwa Semar menikah dengan Dewi Kanastri dan juga Permadi menikah lagi dengan Dewi Sulastri. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.